Assalamualaikum sahabat Sangulimu dimanapun Anda berada. Kita masih ada di serial tutorial pembuatan media pembelajaran. Kali ini kita akan mengisi sebuah konten materi ya. Kalau pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengisi konten di halaman depan ya, seperti menambahkan foto, deskripsi, membuat tombol, kemudian membuat icon-icon media sosial, kemudian menambahkan footer ya. Kali ini kita akan menambahkan isi konten yang ada di dalam materi. Nah, perlu Anda ketahui atau teman-teman ketahui, di dalam materi ini ada halaman utama materi, kemudian ada sub menu dari materi ya. Jadi kita dua-duanya akan kita buat karena kita sudah membuat tombol sendiri di sini, jadi otomatis halaman materi ini akan kita isi kontennya ya. Isinya apa? Isinya sesuai dengan yang ada di sini ya. Oke. Nah, kita masuk ke halaman materi. Teman-teman bisa langsung klik sini atau di atasnya juga boleh ya. Oke, di dalam halaman materi kita akan mengisi sebuah konten. Jadi ini nanti saya harapannya di sini ada sebuah deskripsi. Kemudian di sebelah kanannya akan ada tombol ya. Kurang lebih sih sebetulnya caranya sama dengan kemarin ya. Kita tinggal sisipkan saja teks begitu. Misal akan saya tulis seperti ini. Nah, seperti ini tulisannya, kemudian saya coba kecilkan. Kemudian akan ada sidebar yang isinya adalah menu-menu yang akan mengarah langsung ke materi apa saja yang kita ampu begitu. Buat menunya juga sama kurang lebih seperti ini. Ini menu pertama adalah membuat website ya. Materinya sesuaikan dengan materi teman-teman sekalian. Ini sebetulnya saya asal ya, karena saya bingung mau tulis apa. Membuat website misalkan. Sipkan. Kalau kurang panjang tinggal dipanjangkan dikit. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita tambah lagi tombol. Materi kedua misalkan media Excel. Ini tertulis media pembuatan soal ya, nanti saya hapus saja, saya ganti namanya. Karena jadi ini halaman ini saya ganti namanya misalkan media Excel. Nah, oke, akan ada dua materi. Jadi sesuaikan saja dengan materi di teman-teman. Eh, Kalau ada banyak ya silahkan tambah saja sendiri ya. Untuk penentuan posisi-posisi teman-teman bisa sesuaikan juga mau ditaruh di mana ya. Kalau misalkan ini nggak cocok, ini nggak bagus, bagusnya taruh bawah ya, teman-teman bisa disesuaikan. Oke, di bagian ini sudah kita isi, selanjutnya kita masuk di halaman pertama. Oke, di sini ya. Di sini sesuai dengan preview kemarin, saya akan buatkan sebuah tampilan yang kurang lebih sama. Jadi nanti akan ada nama materinya apa, ada informasi kompetensi dasar, kemudian akan ada informasi indikator, lalu kemudian di bawahnya nanti akan ada informasi materi selengkapnya, atau nanti juga bisa kita buat tombol download materi ya. Oke, caranya kurang lebih sama. Namun sebelumnya saya akan membuat deskripsi di bawah ini ya, teman-teman. Jadi nanti akan ada deskripsinya. Oke, saya tulis seperti ini. Sesuaikan saja deskripsinya, kemudian saya rata tengah. Oke, seperti ini ya. Lalu kemudian di bawahnya kita tambahkan materi apa saja yang akan kita tambahkan. Masuk disisipkan, kemudian misalkan
pembuatan Google Situs, kemudian saya coba ubah menjadi agak besar, kemudian saya taruh di tengah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tambahkan deskripsi singkat tentang materinya di bawah sini ya, misalkan. Oke, kurang lebih seperti ini deskripsinya. Ini saya caranya di Wikipedia ya, karena saya nggak ada persiapan tulisannya. Saya buat rata tengah. Kemudian untuk membuat di sini ada informasi, ada menu teks yang dapat diciutkan ya. Ini bagus sekali fitur ini, teman-teman. Kita coba ya. Oke, jadi nanti di sini akan ada judulnya apa, kemudian deskripsinya apa. Jadi nanti ketika diklik ini, icon ini nanti dia akan menciut dan akan melebar gitu ya. Contoh di sini saya informasikan kompetensi dasar. Kemudian saya ciutkan. Kemudian deskripsinya apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekali lagi ini bukan asli dari isi kompetensinya ya. Ini saya hanya mencari-cari aja informasi, menulis sembarang ya. Saya cari informasi ini di Wikipedia ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Jadi ketika diklik dia akan menciut dan akan terlihat semua ya. Tuh, kalau diklik tuh kelihatan semua. Kemudian di sebelah kanannya kita akan membuat juga. Caranya gampang kawan-kawan ya, nggak perlu kalau misalkan nggak ingin membuat tampilan format yang ribet lagi, teman-teman bisa klik aja di sini, duplikasi bagian ya. Ini ya, sorry ini. Maka dia akan membuat dua bentuk ya. Kita geser saja, taruh di sini. Kita coba tengahkan ya. Oke. Ini saya kasih tambahkan indikator. Biasanya indikator tuh poin-poin ya. Jadi saya isikan poin-poin aja sembarang ya. Oke, seperti ini ya, kurang lebih. Baik, kita coba preview teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kalau kita klik, oke, oke, seperti ini ya. Tadi sepertinya kurang menjorok ke kiri, jadi saya ke kirikan dulu. Oke, coba saya lihat hasilnya. Oke, sip. Baik, selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau buat lagi di bawahnya dengan format yang sama, sekali lagi, teman-teman nggak usah lagi nambah satu persatu ya. Tinggal klik saja ini, duplikasi bagian. Kemudian kita klik dan seret saja, taruh di bawah. Lalu kemudian saya harapkan nanti di sini ada garis pembatas. Jadi akan ada informasi pembatas di sini. Teman-teman bisa klik aja pemisah di sini. Kemudian kita geser. Oh iya, di bawah ini akan ada tombol ya kawan-kawan. Di bawah ini akan ada tombol. Kita tambahkan tombolnya dulu. Caranya teman-teman jadi akan ada dua tombol nanti ya kawan-kawan. Jadi ya tombol pertama nanti akan diarahkan ke halaman materinya. Tombol yang kedua adalah download materi ya. Ini saya akan buat dua tombol, jadi biar nanti teman-teman bisa fleksibel. Mau pilih yang dua-duanya dipakai atau salah satu tombol bisa digunakan teman-teman ya. Yang saya tambahkan dulu adalah materi selengkapnya. Materi selengkapnya.
Nah, tapi kan di sini belum ada nih materinya, Google Sheet. Kita tambahkan dulu di halaman ini, tambahkan saja Google Situs. Oke, Google Situs ini adalah anaknya dari pembuatan web, materi pembuatan web. Jadi ini saya klik, saya drag, dan saya lepaskan di sini. Jadi anaknya ini. Kalau misalkan saya tambah lagi Google Situs ya, kemudian WordPress misalkan, materi-materinya ya, ini disesuaikan dengan materi teman-teman ya. Klik, kemudian drag, lepaskan di sini. Kalau misalkan urutannya nggak urut ya teman-teman bisa geser ke bawah. Nah, sorry. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini biasanya tombolnya juga akan nambah. Tuh di sini ya, ada tambahan tombol. Nah, jadi anaknya dari ini ya. Oke, kita balik lagi di sini. Kita akan buat tombol materi lengkap. Kita akan arahkan ke Google Situs. Sisipkan. Kemudian saya taruh di sini, di atasnya garis ya. Kita bisa sesuaikan panjangnya. Kemudian saya akan tambah lagi di sini download materi ya. Gampangnya kita duplikat saja. Saya taruh di sampingnya. Ini kita ganti dengan download materi. Nah, untuk tautan ini gimana teman-teman? Nah, ini tautan. Nah, untuk materinya sesuaikan dulu teman-teman materinya mau ditaruh di mana. Saya sarankan untuk ditaruh di Google Drive ya. Caranya teman-teman bisa masuk aja di sini. Buka aja Google Drive. drive.google.com, kemudian filenya diupload ya. Filenya diupload. Kemudian misalkan taruhlah ini ya materinya yang saya upload. Lalu kemudian teman-teman jangan lupa ini materinya dibuat publik ya. Teman-teman bisa diklik kanan, kemudian bagikan. Kalau nggak dibuat publik, nanti siswa itu nggak bisa download atau nggak bisa lihat materinya. Walaupun teman-teman nanti ketika waktu ketika membuat ini teman-teman bisa lihat materinya ketika diklik download, tapi nanti di komputer siswa itu nggak bisa download atau nggak bisa menampilkan materi karena ini hanya terlihat di akun kita ya, di akun email kita, nggak bisa terlihat di akun email dari siswa. Oke, saya ulangi lagi cara membuat publiknya. Klik kanan. Ini sebetulnya sudah saya beri tutorial di video sebelumnya. Kemudian klik bagikan. Teman-teman ubah ke siapa saja pemilik link. Kemudian ini diubah ya, siapa saja pemilik link ya. Oke, tadi mungkin sebelumnya akan tertulis seperti ini, dibatasi atau apalah ya. Ini pastikan diubah ke siapa saja pemilik link ya. Kemudian teman-teman bisa klik ini salin link ya. Jadi link ini kita salin. Kalau udah kita selesai, kita kembali lagi ke sini. Tautan ini kita hapus. Kita ganti menjadi ini. Kemudian klik perbaharui. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Kalau misalkan kita preview, begini hasilnya. Materi lengkap, kalau diklik dia akan mengarah ke Google Situs ya, materinya. Kemudian saya coba back. Kalau misalkan saya klik download materi, dia akan langsung mendownload materi yang tadi kita masukkan. Oke, paham ya?
Terus pertanyaan selanjutnya, ini mau diisi apa materi lengkap? Teman-teman ya sesuaikan saja. Materi lengkapnya mau ditaruh diisi apa aja ya. Nah, bisa teman-teman tulis saja sendiri, tulis saja sesuai dengan konten dari materi pembelajarannya. Misalkan apa menggunakan teks ya, bla 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 begitu ya. Oke, atau teman-teman juga bisa sekaligus ini tutorial bisa menambahkan materi tadi dalam bentuk PDF tertampang di dalam website kita. Jadi terpreview ya, terview di dalam website kita. Caranya gimana? Teman-teman bisa menggunakan klik ini Google Drive atau sebetulnya juga bisa pakai ini ya. Saya coba pakai Drive saja karena tadi nyimpannya di Drive ya. Kemudian teman-teman cari saja tadi ini, kemudian klik sisipkan. Nah, ini otomatis akan terbuka materinya. Disesuaikan saja dengan panjang lebarnya ya. Ini kalau misalkan Anda mau simple ya. Kalau nggak mau simple atau ingin menampilkan langsung materi di website, itu juga bisa dengan cara yang tadi ya, manual tambahkan teks gitu. Oke, kita kembali lagi di halaman yang tadi. Mana tadi? Ini ya. Selanjutnya di sini misalkan WordPress. Oke, begini. Kemudian saya nggak mau nulis lagi, ngetik-ngetik, kemudian saya klik aja duplikat. Nah, otomatis akan jadi dua. Ini tinggal geser aja ke bawah. Ini jangan lupa diedit ya teman-teman. Ini juga diedit, isi konten. Ini juga sama. Kemudian ini duplikat lagi. Saya taruh di bawah. Kemudian saya tambahkan garis batas. Nah, sudah selesai. Teman-teman sesuaikan saja. Ini mau diisi apa. Begitu ya. Lalu kemudian kita masuk lagi ke media Excel. Jadi di sini ini masih belum berubah ya. Jadi di sini rencana akan saya isi beberapa video-video YouTube saya ya. Sekaligus ini tutorial bagi teman-teman yang ingin menyisipkan video YouTube di dalam website. Kita banyak cara sebetulnya. Kita bisa menggunakan sematkan atau embed kalau bahasa Inggris ya. Atau bisa langsung ke sini ya, YouTube. Ya, kita pakai yang simple aja. Kita klik aja YouTube. Jika sudah, kita searching saja. Atau misalkan kita sudah upload di email ini. Kita klik setelah upload. Kalau nggak ada ya nggak ketemu ya. Kita searching saja. Kemudian klik seperti ini. Nah, untuk menambahkan silakan klik saja. Nah, ini bisa milik lebih dari satu. Ini sekali lagi contoh ya, teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman ya. Kemudian klik pilih. Oke, selanjutnya akan nambah videonya ya. Kita bisa geser. Untuk ukurannya juga teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Ini deskripsi juga teman-teman silakan diisi. Oke, seperti ini cara memasukkan video. Saya rasa teman-teman udah gampang. Coba kita preview. Oke, ini tinggal diklik sudah langsung play ya videonya. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya kita akan bagaimana cara membuat slide gambar ya. Dan cara mengisi kontak ya. Ada di season selanjutnya.